Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama membahas tentang keutamaan membaca surat Yasin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, membaca surat Yasin ini menjadi kegiatan keagamaan yang sangat populer di Indonesia, khususnya dibaca bersama-sama setiap malam Jumat, atau yang sering kita sebut dengan istilah Yasinan. Hanya ketambahan imbuhan an. Ini kan kebiasaan orang Jawa sebenarnya. Membaca surat Yasin menjadi kegiatan apa? Yasinan. Orang membaca tahlil la ilaha illallah mendapat imbuhan an menjadi tahlilan. Ada yang mengatakan tahlil boleh, tapi tahlilan tidak boleh. Ada yang mengatakan Yasin boleh, Yasinan tidak boleh. Ini kan sama saja seperti apa? Kelambi boleh, kelambi itu baju. Kelambi boleh, kelambenan enggak boleh. Sual atau celana, sual boleh, sualan enggak boleh. Berarti apa? Ya kita enggak pakai baju, kita enggak pakai celana. Karena kebiasaan orang Jawa itu ketika melakukan sesuatu ada imbuhan an. Yasin menjadi yasinan, tahlil menjadi tahlilan. Lalu apa saja manfaat membaca surat Yasin? Yang pertama, orang yang membaca surat Yasin di malam hari maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillahi ghufiralahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Pada hadis ini memang tidak disebutkan kekhususan malam apa kita membaca Yasin. Bahkan lebih baik ya setiap malam kita membaca Yasin, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana Pak yang membaca surat Yasin setiap malam Jumat? Ya baik, mungkin kalau setiap hari nggak memungkinkan, setiap malam Jumat juga baik. Yang tidak baik yang bagaimana? Ya yang tidak pernah membaca surat Yasin. Dalam hadis lain disebutkan man dawama ala qiraati Yasin kulla lailatin tsumma mata syahida. Siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam kemudian dia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid. Ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Anas bin Malik. Jadi pembacaan surat Yasin lebih dianjurkan untuk dibaca pada setiap malam agar mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Namun bukan berarti masyarakat yang membacanya khusus di suatu malam tertentu itu amalan yang tidak baik. Bahkan itu lebih baik daripada apa? Orang yang tidak pernah membacanya sama sekali. Terus yang kedua, keutamaan membaca surat Yasin yang kedua adalah ditujukan kepada orang yang sakaratul maut atau mau meninggal dunia maupun bagi orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk orang mati di antara kamu surat Yasin. Menanggapi hadis tersebut, kapan kita harus membacanya? Ulama menjelaskan boleh kita membaca surat Yasin ketika orang sakaratul maut, maupun kita membaca Yasin ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Dan yang lebih baik lagi dibaca di kedua waktu tersebut. Sebelum meninggal dibacakan surat Yasin, setelah meninggal juga dibacakan surat Yasin. Makanya kita kan pernah mengalami atau sering melihat ketika ada orang yang sakaratul maut lalu dibacakan surat Yasin. Terdapat sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal mengenai keutamaan membaca surat Yasin bagi orang yang sekarat.
yang berbunyi telah menceritakan kepada kami, Abu Mughirah telah menceritakan kepada kami, Sofwan telah menceritakan kepadaku para guru, sesungguhnya mereka menghadiri Hudzaif bin Al-Haris As-Sumali ketika sekarat. Jadi ketika itu Hudzaif sekarat. Maka berkatalah, siapa yang di antara kalian mau membaca surat Yasin? Lalu Sofwan berkata, maka Soleh bin Syureh As-Sakuni membaca surat Yasin tersebut. Dan ketika bacaannya sampai ke ayat 40, ternyata Hudzaif tadi meninggal dunia. Lalu Sofwan berkata, bahwasanya para guru mereka berkata, apabila dibacakan Yasin di sisi orang mati, maka diringankan pencabutan nyawa darinya berkat bacaan surat Yasin. Sofwan juga berkata, dan Isa bin Mu'tamir telah membaca Yasin di sisi Ibnu Ma'bad. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 16.355. Dengan hadis-hadis sahih yang telah disebutkan tadi, maka kita tidak perlu ragu lagi untuk mengikuti masyarakat yang mengamalkan kebiasaan yasinan, maupun membaca surat Yasin bagi keluarga, kerabat, maupun tetangga yang sedang sekarat atau telah meninggal berdasarkan penjelasan di atas. Baik, ini sedikit penjelasan tentang membaca surat Yasin dan keutamaan-keutamaannya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin membaca surat Yasin. Kalau bisa setiap malam, ya kalau tidak bisa malam Jumat atau seminggu sekali itu juga baik. Yang tidak baik ketika kita sama sekali tidak membaca surat Yasin. Baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.